Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Bayu Mujrimin, MPDI, dan teman-teman semua. Pada video ini saya akan membahas sedikit tentang godaan setan, dunia, dan nafsu. Di dalam kehidupan spiritual seseorang muslim, terdapat 3 musuh utama yang menjadi penghalang dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketiga musuh tersebut adalah setan, dunia, dan nafsu. Ketiganya merupakan ujian yang telah disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh para ulama sufi. Tasawuf sebagai disiplin ilmu dalam Islam yang fokus pada penyucian jiwa dan pendekatan batin kepada Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan pentingnya mewaspadai dan melawan godaan-godaan ini. Tanpa perjuangan melawan setan, dunia, dan hawa nafsu, seorang hamba sulit mencapai kedekatan sejati dengan Tuhannya. B. Godaan setan. Setan adalah makhluk dari golongan jin yang dilaknat karena membangkang terhadap perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ia telah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia dari berbagai arah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 16-17, yang artinya, Iblis berkata, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Setan tidak lelah menggoda manusia dengan berbagai cara. Adapun cara-caranya yaitu melalui bisikan, tipu daya, bahkan menampilkan maksiat sebagai sesuatu yang menarik. Dalam pandangan tasawuf, setan bukan berarti musuh luar, tetapi juga memperkuat hawa nafsu di dalam diri manusia. Strategi melawan godaan setan menurut para sufi antara lain: yang pertama, membaca zikir pagi dan petang. Yang kedua, memperkuat kesadaran atau muraqabah bahwa Allah selalu menguasai. Yang ketiga, menjaga pandangan, pendengaran, dan hati dari hal-hal haram. Yang keempat, berteman dengan orang-orang yang solih yang mengingatkan pada akhirat. Kemudian ada godaan dunia. Dunia merupakan tempat ujian. Segala kenikmatan dan kemewahan duniawi bisa membuat manusia lupa akan hakikat dirinya sebagai hamba Allah. Dunia bukan sesuatu yang buruk, tetapi menjadi berbahaya ketika manusia menjadikannya sebagai tujuan hidup. Dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20 menjelaskan, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan hiburan, perhiasan dan saling berbangga di antara kalian, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan." Tasawuf mengajarkan sikap zuhud terhadap dunia, yaitu tidak menjadikan dunia sebagai pusat perhatian dan obsesi. Seseorang yang zuhud bisa saja kaya, tetapi hatinya tidak terikat pada hartanya. Strategi melawan cinta dunia yang antara lain yaitu mengingatkan kematian dan kefanaan dunia. Lalu bersyukur dan merasa cukup atau qanaah. Menggunakan dunia sebagai sarana ibadah bukan tujuan hidup. Dan yang terakhir, hidup sederhana dan fokus pada akhirat. Lalu ada godaan nafsu. Nafsu adalah kekuatan dalam diri manusia yang mendorong kepada keinginan. Jika tidak dikendalikan,
nafsu akan membawa kepada kehancuran spiritual atau kehancuran agama. Al-Quran dalam surah Yusuf ayat 53 menyebutkan, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Para ulama tasawuf membagi nafsu ke dalam beberapa tingkatan. Yang pertama ada nafsu ammarah, yaitu nafsu yang memerintahkan kepada keburukan dan kemaksiatan. Yang kedua ada nafsu lawwamah, yaitu nafsu yang mencela diri sendiri dan mulai sadar. Yang ketiga, nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang dan ridho terhadap ketetapan Allah. Untuk menundukkan nafsu diperlukan latihan rohani seperti tazkiyatun nufus, yaitu penyucian jiwa. Yang kedua, mujahadah, melawan diri sendiri. Yang ketiga, puasa sunnah dan riyadhah, latihan spiritual. Yang keempat, zikir dan istighfar secara rutin. Yang kelima, membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Lalu yang terakhir ada pandangan ulama sufi. Imam Al-Ghazali dalam karya Ihya Ulumuddin menekankan bahwa musuh utama manusia adalah dirinya sendiri, yakni hawa nafsu. Beliau berkata bahwa jalan menuju Allah adalah jalan panjang yang penuh ujian dan hanya bisa ditempuh dengan kesabaran dan pengendalian diri. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menekankan pentingnya mujahadah dan riyadhah karena kedekatan dengan Allah hanya akan dicapai oleh orang-orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Ulama sufi seperti Hasan Al-Basri dan Rabi'ah Al-Adawiyah bahkan menjadikan dunia sebagai musuh yang menipu dan selalu mengingatkan umat manusia untuk hidup sederhana dan tidak mencintai dunia secara berlebihan. Dari pemaparan ini dapat kita simpulkan bahwa perjalanan hidup seorang muslim sejati adalah perjuangan tiada henti melawan 3 musuh besar, yaitu setan, dunia, dan nafsu. Tasawuf memberikan jalan yang jelas dan terarah untuk melawan ketiganya melalui zikir, tazkiyatun nufus, zuhud, dan mujahadah. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa berjuang memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kelak menjadi hamba yang mencapai derajat nafsu mutmainnah yang dijanjikan masuk ke dalam surganya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata yang benar, maka itu datangnya dari Allah. Dan apabila ada kata yang salah, maka itu datangnya dari diri saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.